Di tengah sunyinya malam, kabut perlahan turun menyelimuti lereng Gunung Kawi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang terasa tidak biasa. Bagi sebagian orang, tempat ini hanyalah lokasi wisata religi. Namun bagi yang lain, Gunung Kawi menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah rahasia yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut tentang kekayaan yang datang dengan harga yang mengerikan. Konon, di balik doa dan dupa yang mengepul, ada perjanjian tak kasat mata. Sebuah fakta yang tidak tertulis, namun mengikat jiwa. Awal mula cerita yang tak pernah benar-benar terungkap. Cerita tentang Gunung Kawi bukanlah hal baru. Sudah puluhan tahun, tempat ini dikenal sebagai lokasi pesugihan, ritual untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Banyak orang datang dengan harapan, dari yang bangkrut, terlilit utang, hingga mereka yang hanya ingin lebih kaya, lebih berkuasa. Namun tidak semua pulang dengan cerita yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa warga sekitar pernah mengaku melihat orang-orang datang di malam hari membawa sesajen yang tidak biasa. Bukan sekedar bunga atau makanan, tetapi benda-benda yang terasa asing, bahkan menyeramkan. Ada yang membawa kain putih, ayam hitam, bahkan benda pribadi seperti rambut dan foto keluarga. Dan yang paling mengganggu adalah mereka yang kembali. Mereka yang datang dalam kondisi biasa, lalu pulang dengan perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Kekayaan instan atau awal dari kutukan. Banyak kisah beredar tentang orang yang mendadak kaya setelah mengunjungi Gunung Kawi. Bisnis mereka tiba-tiba berkembang pesat, uang datang tanpa henti, bahkan peluang-peluang yang sebelumnya mustahil menjadi nyata. Namun, ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan secara terang-terangan. Setiap keberhasilan itu konon tidak pernah gratis. Ada yang mengatakan seseorang harus memberi sebagai balasan, dan pemberian itu bukan sekedar materi. Ada yang percaya bahwa tumbal menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Tumbal yang bisa berupa hewan atau bahkan sesuatu yang lebih mengerikan. Cerita yang paling sering beredar adalah tentang orang-orang yang kehilangan anggota keluarga secara misterius setelah mendapatkan kekayaan. Kematian mendadak, kecelakaan yang tidak masuk akal, penyakit aneh yang datang tiba-tiba. Apakah ini kebetulan atau bagian dari perjanjian yang tidak terlihat? Ritual di tengah malam. Ritual di Gunung Kawi dipercaya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Tengah malam menjadi saat yang paling sering disebut, ketika dunia terasa sunyi dan batas antara yang nyata dan tidak mulai kabur. Beberapa saksi mengaku pernah mendengar suara aneh di dalam hutan. Suara yang tidak seperti manusia, namun juga bukan hewan. Ada yang seperti bisikan, ada yang seperti tangisan. Bayangkan berdiri di tengah kegelapan, hanya diterangi cahaya lilin yang bergetar karena angin. Di sekelilingmu, pepohonan tinggi menjulang seakan mengawasi setiap gerakan. Lalu tiba-tiba, suara itu muncul. Pelan, dekat, seolah memanggil namamu. Orang-orang yang melakukan ritual dipercaya harus membaca mantra tertentu. Mantra yang tidak semua orang berani mengucapkannya. Karena sekali diucapkan, tidak ada jalan untuk kembali. Perjanjian yang mengikat jiwa. Dalam cerita yang paling gelap, disebutkan bahwa pesugihan bukan sekedar permintaan kekayaan. Itu adalah perjanjian, sebuah kesepakatan antara manusia dan sesuatu yang tidak terlihat. Dan seperti semua perjanjian, ada syaratnya. Beberapa versi menyebutkan bahwa seseorang harus berjanji untuk memberi makan entitas yang mereka panggil, memberi makan dengan sesuatu yang tidak biasa. Ada yang mengatakan berupa energi, ada pula yang percaya berupa nyawa. Yang lebih menyeramkan adalah perjanjian itu tidak bisa diputuskan begitu saja. Banyak cerita tentang orang yang mencoba berhenti. Mereka ingin kembali hidup normal. Namun sejak saat itu, hidup mereka justru berubah menjadi mimpi buruk. Bisnis hancur, kesehatan memburuk, dan yang paling menakutkan, mereka mulai melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Seolah ada yang terus mengawasi, menagih janji. Antara mitos dan kenyataan. Tidak semua orang percaya dengan cerita ini. Banyak yang menganggapnya hanya mitos, cerita rakyat yang dibesar-besarkan seiring waktu. Gunung Kawi sendiri dikenal sebagai tempat ziarah
dengan sejarah panjang dan nilai spiritual yang kuat. Namun, justru disitulah letak misterinya. Bagaimana jika dua hal itu berjalan berdampingan? Di satu sisi, ada mereka yang datang untuk berdoa dengan tulus. Di sisi lain, ada pula yang datang dengan niat yang jauh lebih gelap. Dan keduanya berada di tempat yang sama. Beberapa peneliti budaya bahkan mengatakan bahwa fenomena pesugihan adalah refleksi dari keinginan manusia yang paling dalam, yaitu keinginan untuk mendapatkan segalanya dengan cara instan, tanpa proses, tanpa perjuangan. Namun, pertanyaannya tetap sama. Jika memang ini hanya mitos, mengapa cerita-cerita itu terus muncul bahkan hingga sekarang? Kesaksian yang membuat merinding. Salah satu cerita yang sering beredar adalah tentang seorang pria yang datang ke Gunung Kawi dalam kondisi miskin. Ia putus asa, tidak punya apa-apa, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setelah melakukan ritual tertentu, hidupnya berubah drastis. Ia menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. Usahanya berkembang pesat, uang mengalir deras, bahkan peluang-peluang yang sebelumnya mustahil menjadi nyata. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Satu persatu anggota keluarganya meninggal secara misterius. Awalnya dianggap kebetulan, namun ketika semuanya terjadi berulang kali, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mencoba menghentikan semuanya, namun saat itulah teror dimulai. Ia mengaku sering melihat sosok hitam di sudut rumahnya, mendengar suara langkah kaki di malam hari, bahkan merasakan ada yang duduk di sampingnya saat ia sendirian. Pada akhirnya, pria itu menghilang tanpa jejak. Harga yang harus dibayar. Setiap cerita tentang Gunung Kawi selalu berakhir dengan satu pesan yang sama, tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Dan dalam konteks ini, harganya bisa sangat mahal, lebih mahal dari yang bisa dibayangkan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga hidup, jiwa, bahkan orang-orang yang kita cintai. Itulah yang membuat cerita tentang Gunung Kawi begitu menakutkan, bukan hanya karena unsur mistisnya, tetapi karena kemungkinan bahwa semua itu bisa saja nyata. Penutup, berani mencoba, atau lebih baik menjauh? Gunung Kawi akan selalu menjadi tempat yang penuh misteri. Bagi sebagian orang, ini adalah tempat suci. Bagi yang lain, ini adalah gerbang menuju sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah cerita itu benar atau tidak, tetapi jika ada kemungkinan kecil saja bahwa itu nyata, apakah kamu berani mengambil resiko, atau lebih memilih untuk menjauh sebelum semuanya terlambat? Karena di kegelapan Gunung Kawi, ada satu hal yang pasti, tidak semua yang datang bisa pulang dengan selamat.